untuk hari ini tidak lagi saya mempunyai salah satu tugas yang harus saya laksanakan dalam program kegiatan guru penggerak ini, dan salah satunya yaitu memaparkan atau diseminasi, di mana yang kali ini kita atau kami ambil itu adalah diseminasi budaya positif. Ini salah satu dari modul paket 1 yang terakhir sebelum menginjak ke paket 2. Kita ditugaskan untuk membuat sebuah aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang nantinya mungkin akan diaplikasikan seperti itu Bu Kepala. Nanti dari sini akan ada tindak lanjutnya, berarti mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentunya saya sendiri. Nah, di sini kenapa harus ada tindak lanjut sebelumnya? Karena sebagai titik tolak dari diseminasi ini, bagaimana sebuah program atau kegiatan tersebut bisa dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan satu persatu materi ilmu yang saya dapatkan juga bisa untuk semuanya, bisa untuk berbagi ke Bapak Ibu guru hebat semuanya, agar kita bersama-sama berdiri untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita tercinta ini. Oke, baik, saya akan lanjutkan kembali. Budaya positif memang tidak asing di telinga kita ketika kita mendengar yang namanya budaya, kemudian ada kata positif. Dua kata yang saling berhubungan dan mempunyai arti kata atau makna yang luar biasa ya. Budaya positif berarti ada sesuatu yang ada di pikiran kita, pokoknya budaya seperti itu, positif seperti itu. Jadi ketika digabungkan itu budaya positif itu seperti itu. Itu tentu saja di pemikiran Bapak Ibu semuanya ada arti yang sangat mendalam. Nah, sebelum ke materinya, tentu saja kita juga dianjurkan untuk memberikan sebuah kesepakatan kelas dulu, karena kita juga termasuknya komunitas belajar seperti itu. Jadi kita adakan kesepakatan kelas dulu. Ini saya membuat 6 kesepakatan. Namun dari 6 kesepakatan ini mungkin ada salah satu kesepakatan yang bisa jadi Ibu Bapak kurang setuju, silakan untuk raise hand dan kita akan perbaiki kesepakatan tersebut. Untuk yang pertama, hadir seutuhnya dalam kegiatan diseminasi. Setuju Bapak Ibu? Iya, setuju. Oke. Yang kedua, HP boleh diaktifkan tapi dalam mode silent ya, karena kita tidak tahu mungkin ada informasi mendadak atau apa, jadi HP kita tetap on tapi dalam keadaan silent. Kemudian boleh makan dan minum dengan tertib seperti itu ya, bisa ya, boleh ya Bu ya? Boleh, insya Allah ya. Silakan Bapak Ibu, silakan boleh makan, boleh minum, mengemil, tidak apa-apa. Yang penting kita bersama di sini untuk melaksanakan. Yang keempat, berpendapat saat dipersilahkan dengan terlebih dahulu mengacungkan tangan. Ya, untuk Bapak Ibu guru, apabila nanti mungkin ada sesi answer and question ya. Nah, jadi di sana nanti Ibu Bapak bisa bertanya, kemudian kita juga bareng-bareng untuk mencarikan solusinya bersama dalam sebuah diskusi pendek ya, karena kita insya Allah durasinya 1 jam ditentukannya, tapi mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian ada mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi ketika ada Ibu Bapak guru yang mengumumkan pendapat, kita dengarkan dulu sampai selesai, nanti bisa untuk menanggapinya seperti itu. Kemudian yang keenamnya boleh meminta izin
jika ada keperluan atau meninggalkan ruangan, ya seperti mungkin ke kamar mandi atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa diwakilkan seperti itu, kita mempersilahkannya ya Bapak Ibu. Sepakat untuk kesepakatan kelas ini? Iya, oke. Terima kasih Ibu Bapak. Nah, kemudian, sebelum ke slide berikutnya, ini ada sebuah ice breaking. Ice breaking ini ada sebuah tulisan dari sini mungkin sampai terakhir. Ini saya punya clue. Clue-nya itu warna. Clue-nya itu warna. Coba mungkin Ibu, Bapak ada yang mungkin ingin mencobanya. Ice breaking ini untuk mengasah antara otak kanan dan otak kiri. Diingat clue-nya Bu? Clue-nya warna. Bisa dicoba? Ibu, Bapak, ada yang mau mencobanya? Silakan. Clue-nya warna. Pikir dulu ya. Betul. Awalnya juga saya sama berpikir terlebih dahulu. Dikumahakeun. Clue-nya warna, coba. Baju warna kuning. Ya coba Ibu bisa. Coba kita mendengarkan bagaimana pendapat Ibu Nisa. Coba silakan Ibu Nisa dibacakan. Tas biru pergi ke pasar memakai Bu Ani memakai baju warna kuning, kerudung merah dan berkacamata ungu. Membawa Iya. membawa tas hijau, pergi ke pasar memakai mobil ungu, kemudian membeli apel hijau 1 kilo. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada pendapat yang lain? Mobil teh ungu, pink. Ya, antara ini sama ini hampir sama ya. Ungu juga, ungu muda dan ungu apa ya? Ungu lebih tua. Tapi dua-duanya sama ungu. Betul sekali. Terima kasih. Ini explication-nya memang jadi penasaran mau diapain ya? Mau diapakan ini? Tetapi kita bisa lihat di sini tulisannya biru tetapi warnanya kuning. Dan itulah yang sesuai dengan clue-nya, bahwa clue-nya itu warna. Nah, mungkin explication ini nanti Ibu Bapak bisa diterapkan di kelas masing-masing ya Bu ya, sebagai nanti bahan tindak lanjut sebelum ke membuat sesuatu nanti di akhir ya. Ini boleh diterapkan untuk kelas bawah atau fase A, B mungkin bisa diterapkan dengan kalimat-kalimat yang pendek kegiatan sehari-hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh dengan kalimat-kalimat atau yang berhubungan dengan cerita. Biasanya ya cerita mungkin ada komik atau mungkin sejenis fabel dan lain-lainnya, atau bisa dikreasikan sendiri ya Bapak Ibu. Nah, oke. Lumayan ya, cuma 4 baris tetapi membuat kita berpikir mau seperti apa ini explication-nya, ternyata begitu. Next. Nah.
selain memaparkan, kita juga akan mengaplikasikannya ke dalam kelasnya masing-masing dengan tujuan tidak lain agar terjadi perubahan ke dalam diri pribadi seseorang menjadi lebih baik, tentunya untuk kita juga sendiri. Next, kemudian, nah, seperti tadi, budaya positif. Ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Apa yang ingin diungkapkan tentang dua kata yang berwarna merah di atas? Budaya positif. Mungkin ibu bapak semuanya mempunyai pemikiran yang berbeda tentang makna dari budaya positif. Mungkin ibu bapak ada yang berpendapat untuk dua kata ini, satu atau dua kalimat saja. Silakan, ibu kita. Silakan. Budaya positif mungkin yang dua kata yang apa namanya, yang bisa diungkapkan yaitu kebiasaan yang baik. Oke, itu ibu. Terima kasih. Kebiasaan yang baik. Ya, bagaimana dengan kalimat kebiasaan yang baik? Merujuk kepada budaya positif tidak, Bapak Ibu? Iya ya. Yang namanya budaya positif itu selalu diawali oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik terlebih dahulu. Coba kita mulai next ke slide berikutnya. Nah, dimulai dari disiplin positif. Sebelum membudaya, segala sesuatu itu harus dimulai dari konsep-konsepnya terlebih dahulu. Dan konsep itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Di sini kenapa saya mengambil gambar paskibra? Dalam paskibra itu disiplinnya yang saya tahu itu luar biasa. Jadi ada waktu dan ada cara bagaimana mereka harus menempatkan dalam kondisi tertentu. Ketika mungkin berbaris seperti ini kalau tidak salah waktu itu paskibranya itu jenjang sekolah dasar. Di sini saya melihat bahwa dalam paskibra itu ketika mereka harus berdiri dengan tegak, maka tidak ada aktivitas lain selain mereka tegak berdirinya. Ya, ketika mungkin mereka harus duduk, mereka juga akan mempunyai tata cara bagaimana duduk yang baik, bagaimana berbicaranya juga ya, Bapak Ibu ya. Ketika melihat seorang paskibra mungkin semuanya itu serba apa ya? Serba, kalau menurut saya ada keterikatan. Ya betul, keterikatan dengan aturan-aturan yang berarti mereka itu sudah memiliki aturan tersebut, menjiwai aturan tersebut dalam diri mereka masing-masing. Nah, untuk itu dimulai dari disiplin positif. Mungkin mereka juga harus bagaimana cara berdiri dengan baik. Tentu saja perlunya adanya latihan yang khusus, latihan yang berkelanjutan, latihan yang kontinu setiap saat. Kemudian next. Nah, di sini ada dari tadi disiplin positif itu sebuah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan seperti apa? Tujuan yang mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut nilai-nilai kebijakan yang universal. Kenapa saya garis dan memberi warna nilai-nilai kebajikan yang universal? Karena nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan dalam diri kita dan diri orang lain itu adalah nilai kebajikan yang harus kita yakini bahwa itu adalah nilai yang benar dan nilai yang bisa kita amalkan lagi pada orang lain lagi. Contohnya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu mungkin salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Contohnya, nilai-nilai kebajikan menghormati. Ya Bu ya, betul. Menghargai orang lain. Kemudian menolong
ya. Kemudian disiplin. Disiplin itu kan berarti luas tadi, bagaimana anak atau siswa bisa tepat masuk, bagaimana cara anak berbicara yang sopan, yang ramah, betul sekali. Nah itu nilai-nilai itu adalah sebuah dari nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai lain juga yang sangat banyak, tentunya nilai kebajikan itu termasuk bertanggung jawab, betul, Melissa bertanggung jawab. Kemudian mandiri yang kita kenal biasanya ada di profil pelajar Pancasila. Nah itu adalah salah satu atau dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan tersebut, ya, seperti itu. Next, kemudian nah ini ada teorinya dulu, teori dulu dari sebuah disiplin positif. Ini ada saya ngambil dua. Kenapa? Karena banyak sekali teori ya. Takutnya kita terlalu banyak teori, tapi insya Allah dari teori ini kita beranjak ke tindak lanjutnya atau implementasinya. Ada Dr. William Placer pada teori kontrolnya yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Dian Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Seperti kita tahu, motivasi itu kan ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar, betul. Dua jenis motivasi ya. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini sengaja memang saya tempatkan di tengah untuk kalimatnya. Seberapa pentingkah kontrol diri bagi seorang guru? Apakah memang penting sekali atau memang ya cukup penting atau memang lumayan penting mungkin bahasanya? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya, seberapa penting sih kontrol diri bagi seorang guru untuk diri kita sendiri gitu, seperti itu. Sepenting apa? Mungkin Ibu Bapak silakan. Penting sekali. Penting sekali. Oke. Karena untuk membangkitkan motivasi anak belajar, membangkitkan kemampuan diri seorang anak, kepercayaan diri anak penting. Oke. Siap. Terima kasih Bu Rini. Iya betul ya. Memang sangat penting sekali kontrol diri bagi seorang guru itu, karena guru itu sebagai penuntun, ya Bu. Kalau menurut Ki Hajar itu guru itu mendidik itu sebagai menuntun anak dari yang tadinya kertas putih kita isi goresan menjadi ada tulisannya di kertas putih itu. Jadi di sana beliau mengatakan di filosofinya bahwa di kertas itu kita ubah perilaku murid yang tadinya mungkin kebiasaannya kurang baik, kita ubah perlahan sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Nah seperti itu. Kemudian, nah betul sekali, kontrol diri itu memang sangat penting bagi seorang guru dalam mencapai suatu tujuan. Tentu seperti halnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia ya Bu. Diperingati setiap tanggal berapa ya Bu Ki Hajar Dewantara Hari Pendidikan? Tanggal 2 Mei. Iya, kemarin alhamdulillah kita melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan. Nah, ini saya singgung sedikit. Di sana ada kata atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di sana itu ada bunyi yang pendidikan itu adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ada dua kata yang jujur saya baru tahu ini setelah mengikuti CGP di modul 1. Di sini cara mendidik yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman, pendidikan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mempengaruhi cara pendidik menuntut murid. Nah, jadi di sini kodrat alam dan kodrat zaman itu, kodrat alam itu berdasarkan minat bakat apa, seperti sekarang kan di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi, bukan hanya mungkin difokuskan kepada
bagian esensialnya saja, di mana di sana guru itu mendiagnosis anak terlebih dahulu untuk bisa mengembangkan cara atau metode pembelajaran yang nantinya bisa kita terapkan di kelas. Mungkin di sana kita bisa mengelompokkan anak atau siswa yang senang dengan audio, kemudian yang senang dengan melihat visual, atau ada gabungan antara audio dan visual. Nah, di sana kita memang harus bangga ya, karena guru itu kreatifnya, inovasinya selalu luar biasa. Bagaimana cara menghadapi mungkin murid yang karakternya seperti A, B, C dan lain sebagainya dalam satu kelas yang notabene itu karakteristik mungkin kalau yang kelasnya 30-35 siswa ya. Nah, yang kelas 1 berapa? 31. Kelas 4 30, 28 dan lain sebagainya. Nah, itu dikemas dalam suatu pembelajaran yang menarik. Nah, di sana ada kodrat zaman. Kenapa ada kodrat zaman? Beliau mengatakan pendidikan pada zamannya beliau dengan yang nanti akan berkembang pada zaman masa mendatang itu tidak akan sama. Mungkin kita tahu dulu zaman gerbang emasnya pendidikan kenapa ada pada zaman beliau, kurang lebih kalau saya tidak salah itu tahun 1922. Di sana itu terbentuknya taman siswa ya. Satu pencetusnya beliau di sana adalah gerbang emas, merdekanya belajar, merdekanya pendidikan. Kenapa? Sebelum taman siswa dulu yang berhak menempuh pendidikan itu hanya orang-orang pilihan saja, orang-orang yang mungkin orang tuanya atau saudaranya itu punya jabatan saja, betul, mungkin anak bapak bupati saja, anak bapak lurah saja, dan mereka juga ditempatkannya di sekolah khusus, jadi sebuah bangunan, ya bukan dibilang sekolah sih, mungkin di bangunan-bangunan tertentu. Dan akses seperti kita, mungkin orang-orang masyarakat biasa itu tidak bisa menempuh pendidikan, Bu, karena ditentukan oleh kolonial zaman dulu itu. Nah, dari sanalah yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara itu ingin agar pendidikan itu merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan akhirnya dibuatlah taman siswa. Nah, di sana itu kita harus bersyukur dan memang benar-benar bersyukur karena taman siswa tersebut menjadi gerbangnya kita sampai saat ini, pendidikan saat ini sampai mungkin ribuan, miliaran, triliunan, ratus triliun mungkin lulusan dari pendidikan yang telah dibangun Ki Hajar Dewantara. Oke, nah di sini Ki Hajar Dewantara itu juga menekankan bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya pendidikan itu kita dihadapkan dengan murid, kita dihadapkan untuk menuntun murid menjadi lebih baik. Jadi yang kita analisis dan kita diagnosis itu bukan kebutuhan kitanya, namun kebutuhan muridnya. Ketika di kelas, ketika muridnya mungkin ada yang pemalu atau mungkin ada yang kalau istilahnya galak ke teman lain, ke teman-temannya. Nah, di sanalah peran seorang guru, bagaimana peran dan nilai seorang guru bisa berfungsi di sana. Mungkin menasehati atau ada strategi-strategi lain yang biasanya kita suka berpikir dan berdiskusi bersama ya Bu. Si A seperti ini menjahit si B, nah apa yang harus dilakukan? Nah seperti itu. Jadi semuanya berpihak kepada murid. Kemudian, nah dari implementasi tersebut, dari pemikiran Ki Hajar itu, saya menyimpulkan ada 3, yaitu belajar dengan menyenangkan yang berkarakter. Jadi pembelajaran bagaimana yang mengedukasi, yang bisa menumbuhkan karakter anak. Mungkin apakah tanggung jawabnya ketika mungkin anak diberi spidol atau gunting, menggunting kertas, apakah anak bertanggung jawab untuk membuang sampahnya? Nah itu berarti kita tuntun anak untuk membuang sampah tersebut. Kemudian mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, berarti berhubungan dengan minat bakatnya. Mungkin rasa malu itu kita tumbuhkan dan kembangkan sesuai minat anak. Kemudian menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, misalnya penggunaan metode, strategi atau model pembelajaran.
Nah seperti itu mungkin sudah tidak aneh lagi di dunia pendidikan ya Bu. Oke, next. Nah ini ada sebuah kalimat lagi. Hal apa yang memotivasi ibu bapak setiap pagi? Ini mungkin berbeda juga. Yang memotivasi ibu bapak setiap pagi. Mungkin ada yang satu jawaban saja. Satu jawaban saja yang bisa memotivasi ibu bapak setiap pagi. Ibu bapak pagi kan bangun ya Bu, subuh bangun. Nah, motivasinya itu mungkin motivasi yang pertama itu apa? Atau ada motivasi lain kenapa harus bangun pagi sih? Seperti itu. Supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke. Supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Ya bagus, terima kasih Ibu kita. Itu salah satunya tentunya ya. Kita juga sama ya Bu ya. Karena kita berkecimpung dan bergelut dengan adanya disiplin juga. Jadi bagaimana caranya agar kita memotivasi diri kita tidak terlambat ke sekolah. Iya, terima kasih. Dan berikutnya, nah seperti tadi motivasi. Nah, apakah tadi kita tidak terlambat datang ke sekolah itu datang dari dalam diri kita atau tidak? Nah, ketika datang dalam diri kita berarti itu termasuk motivasi intrinsik, betul sekali. Dan di sini motivasi itu dorongan yang timbul dalam diri secara sadar ataupun tidak sadar dengan suatu tujuan. Ya, tadi seperti contohnya sudah dibilang tadi ya, salah satu contohnya. Oke, next. Nah, ada tiga teori motivasi, tiga teori motivasinya. Menurut ini biar dosen juga menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiganya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Dari ketiga ini, untuk nomor satu masuknya motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. X karena menghindari hukuman itu. Oke. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik, betul. Karena kita seolah datang ke sekolah biar dapat penghargaan. Nah, betul ya. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, ini ekstrinsik atau intrinsik, Pak Bu? Kenapa in? Oke, betul sekali. Karena berasal dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri. Nah, dari ketiga jenis motivasi ini, boleh di slide berikutnya. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3, motivasi nomor berapa yang paling banyak berdampak di kelas ibu atau bapak? Yang sekarang kita analisis mungkin per kelasnya masing-masing, motivasi yang timbul itu sepertinya anak itu di nomor berapa? Kalau saya di kelas 6 masih muncul itu banyak itu motivasi nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Anak berangkat jam 7 jadi hukum bisa berangkat. Yang kedua, oh iya kalau saya bisa mengerjakan ini saya dapat anu. Nah kalau di kelas saya seperti itu. Tapi saya akan mulai mencoba untuk mengimplementasi motivasi yang ketiga. Bagaimana caranya agar motivasi itu berasal dari dalam dirinya. Mungkin kelas 1 sampai kelas 5 kebanyakan sama ya, 1 dan 2 ya. Iya, sama saya juga seperti itu. Itu kejujuran dan harus ditingkatkan untuk yang nomor 3. Iya, betul. Dan berikutnya, nah seperti tadi, bagaimana anak itu mendapat hukuman dan penghargaan dari motivasi tersebut ya, nomor 1 dan nomor 2. Karena mungkin penghargaannya atau mungkin hukumannya seperti itu. Dan berikutnya, nah ini juga saya baru belajar juga, baru dapat juga posisi kontrol guru. Saya biasanya dapatnya itu 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ya. Kebanyakan 1 sampai 4. Ternyata setelah ada analisis dan lain sebagainya, yang paling baik dan merubah paradigma dari dulu katanya menurut para ahli yang dulu itu di nomor 5.
sebagai manajer. Nah, coba kita ke nomor 1 dulu. Posisi penghukum murid. Nah, ini outputnya katanya Bu. Output atau hasil yang akan didapat ketika kita sebagai posisi penghukum. Murid akan menjadi pendendam. Mungkin ada unek-unek dalam dirinya ya. Karena yang saya tahu yang namanya posisi penghukum itu biasanya tanpa terencana dan tanpa sadar. Misalnya seorang anak datang terlambat, kamu telat, kurang. Nah itu kadang kitanya refleks tidak sadar ya Bu, dan tidak direncanakan juga seperti itu. Tapi karena mungkin kita melihat murid tersebut sering kali dan menjadi kebiasaan yang terus berlanjut, akhirnya kita berada di posisi ini. Saya juga merasakan seperti itu, pernah mengalami. Nah, kemudian akan posisi berikutnya, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini juga katanya kurang efektif, Pak Bu. Kenapa? Membuat murid bersalah dan menyimpan hal negatif dalam dirinya. Contohnya, anak datang terlambat, kemudian kita berbicara kepada murid tersebut. Kamu datang lagi terlambat. Kamu mau jadi apa? Gak kasihan sama orang tua kamu? Udah beli baju, beli tas, ngasih uang jajan, tapi kamu terlambat. Dan lain sebagainya. Dan mungkin dari sana anak akan merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Nah, katanya itu juga tidak efektif, Pak. Paradigma seperti ini. Jadi jangan membuat anak untuk bersalah. Kemudian ada posisi teman. Ini outputnya berhasil pada dorongan eksternal saja dan baik pada orang tertentu saja. Biasanya kita yang sehari-hari itu dihadapkan pada murid yang terkadang sesuai perkembangan zaman itu anak itu kalau dikasarin mungkin seperti ini, kalau dilembutin juga seperti ini. Kita itu berada di posisi ambang tengah-tengah yang karena bingung, betul sekali. Kalau posisi teman mungkin seperti ini. Kamu datang terlambat ya, ayolah besok jangan terlambat lagi. Kan kamu tahu kita masuk jam 7, jadi besok jangan terlambat ya. Nah seperti itu. Itu mungkin cara atau berbicara kita yang lebih memperhalus gitu. Kalau posisi kita sebagai teman, nah gitu. Dan itu juga kurang baiknya. Nanti anak akan baiknya sama ibu itu aja. Nanti sama ibu itu aja. Kalau misalkan sama ibu ciambai, ibu ciambai galak misalkan ya. Nah nanti jadi anak nggak baik sama saya gitu. Nah seperti itu. Jadi masih kurang efektif menurut para ahli juga. Ini ada posisi pemantau. Ini hasilnya mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang menghasilkan konsekuensi untuk murid. Misalnya, saya kan tidak tahu di kelas 4 misalkan atau kelas 3 di sana siapa saja anak yang terlambat, siapa saja anak yang suka menjahili temannya. Mungkin kita rekan guru semua di kantor mendengarkan ya ketika kita berdiskusi. Terus kita bilang, oh ya udah besok ini begini. Nah, kita yang berpendapat itu dengan memberikan konsekuensi itu ternyata kurang baik, kurang efektif. Kenapa? Kita belum tanya ke anak, ke muridnya, kenapa bisa terlambat, kenapa bisa menjadi teman. Nah seperti itu. Jika kita membuat kesimpulan sendiri, nah itu yang belum betulnya dari kita, gitu ya. Dan yang terakhirnya, posisi manajer. Murid dapat merefleksi tindakan yang nantinya lebih mandiri dan percaya diri atau dapat memerdekakan murid. Nah, ini di posisi manajer adalah posisi yang paling bijaksana, paling baik sesuai dengan para ahli dan paradigma yang memang pendidikan sekarang berkembang harus seperti ini. Dan kita ubah mindset kita. Saya juga jadi sedikit berubah mindset Bu. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu saya mulai beralih ke nomor 5. Tapi memang ini tidak akan mungkin bisa berhasil 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, mungkin bisa berbulan. Tetapi dengan konsisten dan kontinu ini yang insya Allah nanti akan membuat perubahan dalam diri murid. Nah kalau posisi manajer itu
meyakini dan mempercayai apa yang harus dia lakukan ke depannya. Misalnya, kamu datang terlambat ya hari ini. Iya Bu, katanya mungkin jawabnya akan seperti itu. Boleh ceritakan tidak kepada ibu kenapa kamu hari ini datang terlambat? Kita konfirmasi dulu ke anaknya Bu, ke muridnya, kenapa dia bisa terlambatnya. Setelah konfirmasi mungkin anak bercerita, sepatu saya basah jadi saya kebingungan datang ke sekolah. Nah, terus kita balikan lagi pertanyaannya kepada anak. Kalau sepatu kamu basah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Oh, besok saya berarti nggak cuci sepatu sebelum hari Minggu. Mungkin jawabannya seperti itu. Atau mungkin nanti sepatu saya akan dimasukkan ke rumah biar tidak kehujanan. Nah, di sana. Nah, setelah anak menjawab seperti itu, kita beri penguatan. Betul sekali. Jadi, kamu harus belajar untuk bertanggung jawab, menyimpan sepatunya, ambil sepatunya, simpan di rak sepatu. Jadi, kamu tidak akan terlambat. Siap bersedia untuk memperbaiki tindakan atau perilaku kamu? Siap Bu. Itu katanya posisi yang paling bijaksana untuk paradigma budaya positif di perkembangan pendidikan sekarang. Seperti itu. Dan next, nah di 5 posisi kontrol itu tentu saja ada 5 juga kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu saja kita semua membutuhkan posisi untuk bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, ya, minum dan lain sebagainya yang itu mungkin kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemudian merasa diterima. Apakah misalnya kan suka ada siswa atau murid yang minder ya. Nah berarti ada yang kebutuhan dasar yang hilang dalam dirinya. Mungkin merasa diterimanya itu belum diterima. Nah bagaimana kita seorang pendidik, guru itu untuk mengkondisikan hal tersebut? Mungkin kita kenalkan murid tersebut kepada teman-teman sekelompoknya. Seperti itu ya. Kita baurkan bersama-sama. Jadi semuanya itu bisa merasa diterima di lingkungan kelompoknya. Nah, kebebasan. Setiap orang punya kebebasan yang harus dipilihnya. Saya bebas menyatakan pendapat, ibu juga bebas untuk mengkritik saya. Seperti itu, silakan. Jadi di pembelajaran juga berilah kebebasan atau pilihan-pilihan yang mungkin anak bisa pilih dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun apabila kebutuhan dasarnya itu pilihannya itu mungkin sedikit melenceng, baru juga jam 10, Bu, pulang jam 10, padahal kita pulangnya jam 11, maka kita arahkan kembali, kita tuntun anak bagaimana caranya supaya anak itu kebebasan yang sedikit melenceng itu jadi tegap lagi. Oh iya, ini kan belum waktunya pulang, begitu ya Bu ya. Nah kemudian kesenangan. Tidak hanya kita, tentunya anak juga perlu dengan kesenangan. Kesenangan mungkin kesenangan melihat kita saat pergi ke sekolah. Oh, Ibu Ena udah datang, Ibu Nina udah datang. Anak itu jadi sumringah, jadi senang, seperti itu ya. Nah, itu kesenangan anak. Dan juga dalam pembelajaran juga karena tadi ada tes diagnostik itu untuk minat dan bakat, kita juga bisa mengelompokkan di sana anak yang senang menggambar, anak yang senang misalkan bernyanyi. Nah, dalam pembelajaran itu kita bisa mengelompokkannya. Misalkan ketika kita mengambil temanya ada judulnya hujan, seperti itu. Ketika anak-anak yang senang menggambar, coba bikin gambar hujan. Yang mana gambar hujan? Nanti anak yang senang mungkin bercerita, coba ceritakan menurut kamu hujan itu seperti apa? Caranya saja, metodenya saja. Atau anak yang mungkin mendengarkan, yang suka diam karena dia mendengarkan, kita bisa menyuruh anak untuk coba kamu nanti dengarkan ya apa yang dibicarakan dan apa yang kamu lihat. Nanti anak itu bisa mendengar. Coba tulis apa yang kamu dengarkan. Anak bisa nulis satu judul atau satu materi dengan berbagai karakteristik anak, kita bisa terapkan di sana. Tidak hanya ketika ini kamu harus tulis ya. Ini contoh saya. Berarti dia tulis dulu semua.
Ini. Nah ternyata kita sekarang diberi kebebasan apalagi di kurikulum merdeka. Nah itu berarti nanti juga saya harus belajar. Oh ketika anak ini senang ini, oh ya udah ini bagian menggambar ini saja. Nanti kita kolaborasikan antara minat-minat atau bakat-bakat dari murid-murid tersebut seperti itu. Dan kemudian penguasaan atau power. Nah setiap murid itu punya powernya atau penguasaannya masing-masing. Mungkin ada anak yang senang menggambar, dia akan hobi selalu menggambar ya. Coba kita ibu guru lihat di belakang bukunya itu selalu penuh dengan gambar ya. Tidak ini juga, apalagi mungkin kelas 1, di kelas 6 pun sama di saya yang suka gambar penuh gambar di bukunya seperti itu. Nah itu ketika mungkin anak salah satu contohnya anak menjadi misalkan acuh di kelas, cuek, ada anak yang cuek di kelas ya. Nah itu katanya di analisis itu ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah coba nanti kita gali, kita cross check, kita cari seperti apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya. Nah seperti itu. Berikutnya, nah dari 5 posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, kita ada yang namanya restitusi, sebuah konfirmasi tindakan dan mencari solusinya. Kemudian next kembali. Nah, di mana di segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua di rumah, karena kita kalau di rumah menjadi orang tua dari anak-anak kita ya Bu ya. Kalau di sekolah kita orang tua kedua dari anak-anaknya ibu bapak yang percaya sama kita gitu. Tujuannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Caranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Seperti tadi, ketika anak terlambat dicari dulu, konfirmasi dulu seperti apa, kenapanya. Kemudian ketika ada kalimat-kalimat atau tindakannya yang kurang bagus, nanti bisa diluruskan tindakan yang salahnya itu. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan itu adalah apa yang harus dia perbuat ke depannya agar tindakannya itu tidak berulang kembali. Nah kalimatnya tadi seperti apa ya, memperhalus kalimat kepada murid itu. Nah coba di next. Nah kasusnya boleh di ada suaranya ya. Nah ini ada sebuah video. Oh iya ini. Default aja. Ya. Nah ini ada sebuah contoh kasusnya. Orangnya di sini. Nggak mau masuk. Oke, nah ini adalah contoh kasus yang diperankan pemainnya itu dari sekolah kita kelas 5 dan kelas 6. Dari sini ceritanya, yang ini saya ambilnya kejadian yang kadang sering terjadi di kelas ya Bu. Anak itu menyalin pekerjaan punya temannya dengan alasan kenapa tidak mengerjakan di rumah, lupa, ketinggalan dan lain sebagainya. Nah mungkin ada juga anak yang mungkin memberi contoh
kurang enak seperti itu ya Bu ya. Itu biasanya yang rentan terjadi gitu seperti itu. Nah, di sini kemudian ada anak juga yang kadang lapor ya Bu. Bu, aku sih itu galak. Bu, cina buku aku itu udah juga. Nah, seperti itu. Nah, di sanalah respon kita atau mungkin simpati kita, empati kita ya, respon kita terhadap kebutuhan murid tersebut. Nah, dari sana, dari video ini kita berarti memanggil kedua anak tersebut tadi yang bertengkar. Nah, dari dua anak tersebut kita konfirmasi kenapa bisa bertengkarnya, ada apa gitu. Kemudian balikan lagi pertanyaannya, yang kalian lakukan betul atau salah gitu. Nah, dari sana kembalikan lagi pertanyaan kita kepada murid, apakah mau seperti itu lagi atau tidak. Nah, dari sana kita kembalikan lagi. Kenapa kita kembalikan lagi? Anak yang mengkonfirmasi tindakan yang salah, anak juga yang memberikan solusinya. Oh iya Bu, nanti aku ngerjain PR di rumah, nanti aku bikin tugas di rumah, enggak main game lagi jika malam, misalkan seperti itu. Nah itu, oh silakan Pak. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa menerapkan implementasi atau aplikasinya dari segitiga restitusi tersebut. Tapi itu nggak cukup sekali dua kali ya, yang namanya guru itu luar biasa sabarnya itu tanpa batas. Kalau dalam lingkaran seperti baygon itu obat nyamuk itu tidak ada batasnya. Nah itulah yang namanya guru batasnya itu tidak ada, semakin hari itu semakin membesar sabarnya itu seperti itu. Coba di next. Nah seperti ini ya, segitiga restitusi itu. Nah adakah saya mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apa yang nilai apa yang disepakati dan lain sebagainya. Jadi konfirmasi dan selesaikan saat itu dengan solusinya kita kembalikan dulu kepada murid atau kepada anak seperti itu. Kemudian berikutnya, nah sudah masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau memang sudah cukup dimengerti, kita bisa sambil berjalan ya diskusinya. Hayo kita bareng-bareng. Nah, tidak ada, kita mau lanjut sedikit lagi. Next. Nah, dari budaya positif yang telah saya paparkan, tentunya izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Tentunya saya juga harus mengaplikasikan tidak hanya sendiri Bu, tetapi juga kepada ibu bapak rekan yang lain dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 juga. Nah mungkin di sana nanti saya akan merencanakan tindak lanjutnya yang harus ibu bapak mungkin melaksanakan di kelas. Bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh ibu dan bapak setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Nah, bagaimana caranya nanti ibu dengan anak itu membentuk suatu cara atau upaya yang kebiasaan yang nantinya itu akan berdampak pada anak seperti itu. Mungkin saya contohkan, mungkin ibu bapak bisa membuat keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas itu adalah berisi nilai-nilai dari kebajikan, mungkin menghormati, menghargai. Tapi kalimat atau kata tersebut harus diyakini oleh kita dan diyakini oleh anak. Caranya seperti apa? Ketika mungkin kita, oh iya kita harus menghormati, anak tidak akan tahu dulu menghormati itu seperti apa. Jadi nanti mungkin ibu bapak bisa membuat dulu hal yang anak suka dan tidak suka di kelas. Oh saya sukanya belajarnya pakai musik, saya tidak suka dicontek, saya tidak suka dicaili, saya tidak suka diejek. Nah mungkin nanti ada kalimat-kalimat atau kata seperti itu, kemudian kita kelompokkan. Nah kita bentuk keyakinannya. Kalau kita tidak mau diejek, tidak mau diejek sama teman, atau tidak mau dipukuli apa berarti kita harus apa? Harus menghargai. Nah itu yang nanti akan ditanamkan oleh Bapak Ibu sebagai bentuk keyakinan kelas. Nah itu setiap hari itu dievaluasi setiap hari, karena yang namanya
berlaku itu setiap hari justru berkelanjutan, yang itu tidak ada batasan waktu bagi seorang guru yang luar biasa seperti itu ya. Jadi dimohon bantuannya juga kepada ibu guru wali kelas, termasuk ibu guru bidangnya juga, semuanya bapaknya juga, untuk mengaplikasikan hal tersebut di dalam budaya sekolah kita seperti itu. Silakan untuk slide berikutnya. Nah, untuk budaya positif ini ada 3 kunci kalau menurut saya. Suasana positif akan membentuk sebuah lingkungan yang saya paparkan pada siang hari ini juga bisa menjadi motivasi dan rencana tindak lanjut Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf nanti tadi sudah izin ke Bu Kepala untuk mungkin nanti saya melakukan aksi nyata kepada Ibu Bapak semuanya di kelasnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan ini sekolah kita menjadi sekolah yang lebih mandiri, lebih unggul sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu Mondra. Terima kasih kepada Ibu Cia yang sudah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa ya, tentunya memberikan banyak manfaat dan ilmu baru untuk kita diterapkan di sekolah. Sampai sekarang kita akan ke penghujung kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk menutup acara, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos ya teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan untuk menumbuhkan hal-hal yang kalian yakini dalam kehidupan kalian itu sebagai suatu motivasi nantinya. Hal yang menurut kalian tadinya tidak baik, kita ubah menjadi hal yang baik untuk dilakukan ya. Jadi sekarang Ibu akan minta kalian untuk menuliskan satu hal yang kalian tidak sukai ya, yang tidak disukai di kelas. Misalnya tadi mengejek, diejek ya, dipinjam secara paksa bukunya ya kan, atau mungkin dicubit, bisa kan? Nah, coba sekarang kalian tuliskan di kertas yang kecil imut ini, tuliskan namanya, oke? Terus kalian tuliskan satu saja, tidak usah banyak ya. Oke. Ini sama Ibu akan dibagikan ke belakang. Jadi tolong dibantu yang depan nanti dikasih dulu ke yang belakang ya. Nih. Semuanya kebagian kok. Ini isinya banyak loh. Oke. Oke. Oh, 2 aja sekalian ya. Yang atau mau satu-satu? Satu-satu aja lah ya. Udah kebagian semua? Kalian belum? Oke. Sekarang yang ini barisannya tolong ke belakang ya. Kasih sama temannya. Silakan. Kasih sama temannya. Satu orang mendapat satu. Kan yang satu lagi. Nah, ini ke belakang ya. 1, 2, 3.
paling atas juga. Setia. Tulis satu yang kalian tidak suka. Diejek atau mungkin dicailin, boleh silakan. Yang menurut versi kalian saja, tidak usah sama dengan teman. Apa? Satu saja. Satu saja, silakan. Sudah? Kalau sudah, coba sekarang kita tempelkan hasil yang kalian tulis di catatan kecil itu di sebelah kolom sini. Dimulai dari barisan ini ke sini, terakhir ke barisan paling 4 ya. Barisan keempat, silakan. Septian, mulai so. Nah, yang lain boleh antri ya, antri di belakangnya Septian. Ke pinggir aja. Sini, oke. Oke, silakan langsung maju aja. Atau yang sudah selesai boleh maju, tapi tidak dorong-dorongan ya, harus budayakan antri. Oke, bagus. Oke. Lebar aja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sama ya. Nih, ke bawah aja kan penuh ke sini. Bisa ke bawah. Nah, bisa ke bawah. Oke. Ya, bagus. Next. Nah, boleh kembali ke tempat duduknya lagi ya. Ya. Oke, bagus. Nah, silakan. Ya, dong. Itu sangat lebar ya, sangat luas. 40 meter hasilnya. Oke. Nah, ini ada yang jatuh. Nggak apa-apa dong. Nah, kalian oke, sudah. Silakan kembali ke tempat dulu. Kita akan mulai yang kedua dengan hal yang kalian suka. Oke? Kalian suka. Ini tolong bagikan ke temennya. Nih, ini satu bangku buat 2 ya. 2 buat satu meja, maksudnya bisa langsung. Nah, ini oke. Kita ke belakang dulu ya. Nah, langsung ke belakang aja, jadi 2 di belakang langsung. Nah, oke, bagus. Ini 2 aja langsung kasih ke belakang ya. Nah, ini bagi 2. Oke. Udah? Kurang nggak? Ke belakang? Sudah cukup? Hah? Lebih oke. Terima kasih. Silakan mulai ditulis. Hal yang kalian suka di kelas atau kegiatan, aktivitas kalian yang suka. Oh, saya suka nilai hasil tugas atau hasil belajar saya dinilai atau disayangi teman, tidak bertengkar, ya. Yang paling disukai sama kalian saja. Satu saja. Menjenguk teman yang sakit bersama-sama. Ya, hal-hal baiknya mendoakan teman. Terus mungkin kelas yang bersih, teman yang baik, kan disukai kan? Nah, boleh. Finish? Ayo Septian, coba kita tempel di sini. Nanti dulu ya, laki dulu semua. Laki dulu ya. Dari sini. Boleh di mana aku?
lakukan bersama-sama. Dari hal-hal ini akan membentuk suatu keyakinan kelas. Di sini, oh ada yang tidak suka pinjam tapi tidak dikembalikan, katanya. Ada yang ngejek, dicontek. Oh. Kemudian tidak suka berisik. Oke, dan yang lain-lain. Ini yang disukainya ini. Menolong, olahraga, menghormati guru. Terus tidak bosan, tidak membosankan. Tuh. Membuat mendapat nilai yang bagus. Oke. Ibu simpulkan ya. Kita simpulkan. Dari semua itu tadi yang Ibu udah baca sekilas. Jadi ada beberapa hal yang kita simpulkan bareng-bareng. Seperti kan tidak suka diejek, ya kan? Tidak suka dijahil teman. Nah, berarti gitu sama teman harus apa? Harus saling menolong, saling menyayangi, menghormati. Ya, oke. Berarti yang ada yang pertama saling menghormati. Terus ada lagi tadi saling menyayangi. Terus lagi ada hormat pada guru. Katanya di sana tuh ada beberapa. Hormat pada guru. Terus apa lagi? Kalau masuk kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, itu namanya apa? Disiplin. Tadi ada membahas itu. Ini secara umumnya saja. Kalian di sini menuliskannya kan banyak ya kalimat-kalimatnya. Nah, ini kita simpulkan bareng-bareng. Hormat pada guru, disiplin. Terus apa lagi? Bekerja keras ya. Tadi kan nilainya pada pengen bagus ya. Ingin bagus berarti apa yang harus kita lakukan? Bekerja keras. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita miliki dan lakukan nih. Jadi kalian harus ingat ketika kalian mungkin ada kalanya kita lupa, kita tidak meminjam, kita meminjam pensil tapi tidak dikembalikan. Maka kita harus ingat, oh iya ini pensil punya temannya, punya Nur Latifah nih. Kembalikan lagi ke temannya ya, atau Abi ingin punya siapa punya pensil ya, kembalikan lagi ke temannya ya. Jangan lupa bilang apa kalau sudah mengembalikan. Terima kasih. Oke, jadi kita yakini ini ya keyakinan kelas kita untuk saat ini.